Bab 104. Begitu Hasan memberi perintah, dia langsung meluncurkan panah dan mengenai seorang bandit. Wosh wosh wosh. Kesembilan orang lainnya juga menembakkan panah setelah mendengar perintah Hasan. Serangan Danu, Dodi, dan Gavin cukup akurat. Masing-masing dari mereka berhasil menembak seorang bandit. Di sisi lain, panah Gandhi mengenai dada Heru, tetapi tidak menembus sirahnya. Panah Ganjar pun hanya mengenai pakaian seorang bandit. Sony, Danur, Herman, dan Hamid paling parah. Melihat para bandit itu menyerang dengan penuh semangat, tubuh mereka langsung lemas dan pikiran mereka pun kosong. Begitu mendengar perintah Hasan, mereka menembakkan panah secara naluriah, tetapi semuanya memeleset. Teriak empat orang bandit yang terkena panah dan terjatuh jeritan histeris pun bergema di udara, membuat siapapun yang mendengar seketika merinding. Para bandit yang tersisa sungguh tercengang melihat situasi ini. Beberapa dari mereka bahkan ingin berbalik dan kabur. Itu adalah busur kalau kalian kabur, tingkat keakuratannya akan makin tinggi. Jarak antara kita dan musuh hanya 45 meter. Jangan berpikir terlalu banyak. Langsung serbu dan serang mereka, teriak Heru sembari mencabut panah di tubuhnya. Saat berikutnya, dia langsung menerjang ke depan. Layaknya binatang buas yang mengamuk, ke-11 bandit itu pun mengikutinya dari belakang. Danu, Dodi, dan Gabrata bersaudara menunduk untuk memasukkan anak panah. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh pihak lawan. Di sisi lain, Sony, Danur, Herman, dan Hamid hanya bisa terperangah saking takutnya. Jangan lihat mereka, cepat ambil panah kalian, bentak Hasan yang sudah bersiap-siap sejak tadi. Sorot matanya tetap tenang saat menatap keempat orang yang terbengong-bengong itu. Keempat orang itu pun panik. Ketika empat orang bandit sudah menyerbu sampai jarak 30 meter, mereka baru selesai memasukkan anak panah ke busur. Tembak. Perintah Hasan. Lalu dia berhasil menembak seorang bandit lagi. Wosh wosh wosh. 10 anak panah seketika memelesat ke depan. Lantaran jarak dengan musuh sudah lebih dekat. Danu, Dodi, dan Gabrata bersaudara pun berhasil mengenai sasaran. Herman dan Danur juga berhasil menembak dua bandit. Hanya panah Hamid dan Sony yang gagal mengenai lawan. Kini, para bandit hanya tersisa 4 orang. Heru benar-benar ketakutan sekarang, apalagi ketiga bandit itu. Mereka bahkan ingin melarikan diri. Pemuatan panah pada busur silang ini terlalu cepat. Mundur. Perintah Hasan tiba-tiba kemudian. Ke-10 orang pun mundur sambil memuat anak panah. Jangan biarkan mereka menjauh kalau enggak, kita semua akan mati ditembak. Cepat kejar dan bunuh mereka, teriak Heru. Ketiga bandit itu juga mengerti sehingga mereka mengejar dengan sekuat tenaga. Jangan ada yang menembak, biarkan Herman, Hamid, Sony, dan Danur yang tembak. Perintah Hasan dengan murung dia sudah selesai memasukkan anak panah sejak tadi. Mendengar ini, Danu, Dodi, dan Gabrata bersaudara pun melepaskan tangan mereka. Mereka tahu bahwa Hasan ingin melatih keempat orang itu. Sekarang hanya tersisa 4 orang bandit. Bahkan ada yang melindungi mereka di sisi lain. Jadi, Herman dan lainnya pun tidak takut lagi. Mereka memilih target masing-masing, lalu meluncurkan anak panah. Wosh! Anak panah menembus dada musuh. Terlihat 3 orang bandit seketika jatuh ke tanah. Heru juga tertembak, panah menembus sirah dan kulitnya, tetapi tidak mengenai jantungnya. Jadi, dia menerjang ke depan 10 orang itu seraya berteriak dengan ganas. Kalian telah melukai bawahanku, kalian harus mati, bro. Sebelum Heru sempat menebas dengan goloknya, Hasan sudah mengangkat tangannya untuk menembak. Panah seketika menembus tenggorokan Heru. Teriak Heru dengan enggan matanya terbelalak, sementara darah terus bercucuran keluar. Mereka bahkan belum bertemu dengan klien mereka, tetapi sudah harus mati di sini. Pria bermarga Darmadi ini benar-benar kejam. Ketika melihat sekelompok bandit yang tergeletak di tanah itu, mereka semua termangu dan memperlihatkan ekspresi yang berbeda. Danu dan Dodi tampak berbinar-binar, Gabrata bersaudara dan Danur merasa gugup sekaligus gembira. Sony, Herman, dan Hamid malah tampak pucat dan ketakutan. Mereka sungguh tidak menyangka bahwa bandit desa 3 harimau yang terkenal akan kekejamannya bisa dibunuh dengan semudah ini. Pengadilan daerah saja kesulitan menekan para bandit ini, tetapi busur silang Zeta ciptaan Wira malah berhasil menjatuhkan mereka. Gavin, Gandhi, Ganjar,
Pergi urus kuda-kuda itu. Danu, Dodi, cepat beritahu Wira bahwa masalah ini sudah beres. Herman, Hamid, Sony, dan Nur, bawa para penduduk desa kembali. Perintah Hasan dengan tenang. Kemudian, dia mencabut semua anak panah yang ada di tubuh para bandit dan menancapkan panah berbulu untuk mengelabui orang-orang. Sejak awal pertempuran hingga sekarang, Hasan sama sekali tidak merasa ragu ataupun takut.